Di tengah lembah yang sepi dan damai, berdirilah sebuah desa kecil yang telah ada selama puluhan generasi. Dikelilingi hutan lebat dan pegunungan tinggi, desa itu seperti dunia kecil yang terputus dari segalanya. Para penduduknya hidup dari bertani, menggembala, dan memperbaiki atap rumah mereka yang terbuat dari jerami. Mereka tidak mengenal gemerlap kota, tidak pernah mendengar suara lonceng pasar, dan tak ada satupun dari mereka yang pernah melangkah lebih dari 1 hari perjalanan keluar desa. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka diajarkan bahwa dunia luar berbahaya. Setiap anak yang lahir di desa itu tumbuh dengan cerita-cerita penuh kehati-hatian tentang perampok yang mengintai di balik pohon, tentang penyakit yang menyebar dari pasar-pasar kotor di kota, tentang manusia-manusia asing yang bisa menyamar sebagai sahabat namun membawa kehancuran. Maka desa itu tumbuh tenang tapi tertutup, sunyi tapi penuh rasa curiga pada segala hal yang di luar pagar kayu desa. Di antara mereka ada seseorang pria yang kini telah menginjak usia dewasa. Sejak kecil, ia dikenal sebagai orang yang paling patuh pada ajaran desa. Ia menghindari jalan setapak keluar desa, menolak setiap tawaran untuk ikut berdagang ke wilayah lain, dan bahkan menolak membaca buku-buku tua yang berbicara tentang dunia di luar sana. Hidupnya rapi, tenang, dan selalu bisa diprediksi. Ia bangun saat matahari menyentuh atap jerami, menggarap ladang, lalu pulang sebelum senja. Tidak ada kejutan, tidak ada perubahan. Namun, hidup seringkali tak meminta izin untuk berubah. Suatu siang, saat ia mengangkut keranjang penuh hasil panen di atas kereta kayu, roda kereta itu patah. Kuda yang menariknya panik dan dengan cepat melarikan diri ke arah hutan yang belum pernah ia masuki. Dalam upayanya mengejar, ia terperosok ke jalan setapak yang menurun tajam. Sebelum ia sempat kembali, hujan turun deras. Jalan menjadi licin dan tertutup kabut. Ia tersesat. Malam itu, ia bermalam di bawah pohon pinus yang tinggi, berteman suara burung malam dan gemerisik dedaunan. Rasa takut menyelimuti pikirannya. Ia ingat semua cerita buruk yang pernah ia dengar. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari itu yang terjadi. Tidak ada perampok, tidak ada binatang buas, hanya hutan yang tenang dan udara yang segar. Pagi hari, saat kabut perlahan menghilang, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Padang luas yang dipenuhi bunga liar berwarna ungu dan kuning. Sungai yang mengalir jernih memantulkan cahaya matahari pagi, dan di kejauhan, desa lain yang atapnya berkilau keemasan. Rasa takut dalam dirinya pelan-pelan digantikan oleh rasa ingin tahu. Ia memutuskan untuk terus berjalan, bukan karena ia berani, tapi karena hatinya untuk pertama kalinya merasa hidup. Di desa itu, ia bertemu orang-orang asing. Mereka tidak jahat, tidak licik. Mereka tersenyum, menyambutnya dengan sup hangat, dan memintanya bercerita. Ia diajak melihat pasar malam. Musik dimainkan dengan alat yang belum pernah ia lihat. Anak-anak tertawa, dan orang-orang saling membantu meski berbeda asal. Ia terdiam lama di tengah keramaian itu. Dunia luar yang dulu ia bayangkan menakutkan, ternyata tidak seperti itu. Dunia luar juga berisi kasih sayang. Dunia luar juga punya keindahan. Bahkan dalam banyak hal, dunia itu memberinya warna yang tak pernah ia temui di desa. Dalam seminggu, ia belajar lebih banyak dari yang pernah ia ketahui dalam 30 tahun hidupnya. Ia mulai menulis, menggambar,
bahkan tertawa lepas, sesuatu yang dulu terasa asing baginya. Setelah beberapa hari, ia kembali. Desa yang dulu terasa cukup, kini terasa sempit. Tapi ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya ingin berbagi cerita. Sekarang, ia bukan lagi orang yang sama. Ia membawa cerita, buah tangan, dan cahaya yang tak bisa disembunyikan dari matanya. Di malam pertemuan desa, ia berdiri dan berkata, "Kita terlalu lama percaya pada ketakutan, tapi dunia tidak dibangun dari rasa takut. Dunia dibangun dari keberanian untuk melangkah." Banyak orang yang diam. Orang-orang awalnya heran, sebagian takut. Tapi satu demi satu, mereka mulai mendengar kisahnya dan mulai mempertanyakan ketakutan lama mereka. Teman-teman, terkadang yang membuat hidup kita terasa sempit bukanlah keadaan, tapi ketakutan dalam pikiran kita sendiri. Kita terlalu lama berada di zona nyaman, hingga lupa bahwa hidup yang tumbuh adalah hidup yang berani bergerak. Melangkah keluar dari zona nyaman memang tidak mudah. Perubahan menakutkan, itu benar. Dunia bisa jadi tak selalu ramah. Tapi, jika kita terus bersembunyi di balik pagar yang sama, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat betapa luas dan indahnya dunia ini. Jangan biarkan ketakutan menutup pintu yang seharusnya kamu buka. Mungkin di luar sana, ada sesuatu yang selama ini kamu cari. Dan saat kita berani melangkah, dunia tak selalu menakutkan seperti yang kita bayangkan. Kadang, dunia hanya menunggu kita untuk melihat betapa indahnya ia sebenarnya. Terima kasih telah mendengar cerita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.